Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita membahas bahtera Nabi Nuh yang diperkirakan berlabuh di Gunung Judi atau Gunung Irarutu yang terletak di sekitar Teluk Arguni dan Teluk Wondama Kaimana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai burung Garuda yang menjadi cerita dan misteri di distrik Lobo yang tidak jauh dari Teluk Arguni Kaimana. Apakah burung Garuda adalah salah satu burung raksasa yang dibawa dalam bahtera Nabi Nuh? Mengapa banyak kesamaan lambang Garuda pada masa kerajaan dan juga di negara lain? Papua, gunung-gunung dan lembah-lembahmu yang penuh misteri, yang kupuja selalu keindahan alamnya sungguh mempesona. Sungaimu mengalirkan emas, soya Tuhan, kuucapkan terima kasih. Gunung Eman Siri, gunung bersejarah. Burung Garuda mati tertembak di sana. Indonesiaku, tempat bersejarah penuh misteri, saya berterima kasih kepadamu. Ya, distrik Lobo punya cerita dan bermisteri. Bukan sembarang cerita, tetapi tentang lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Dan syair di atas sering dinyanyikan orang tua dan anak-anak di distrik Lobo. Beni Wariensai, tokoh masyarakat adat Lobo, bercerita tentang pamannya yang pernah dipenjara oleh pemerintahan Belanda di Bovendigul, Papua. Di sana pamannya, Wariensai, berkenalan dengan Soekarno. Soekarno adalah tawanan dari tanah Jawa yang dibuang Belanda ke tanah Papua. Di dalam tahanan, Soekarno terkesan dengan Wariensai, tidak saja perjuangannya sebagai orang Papua dalam melawan Belanda, tetapi juga cerita lain tentang kampung halamannya, Lobo. Lobo tak punya arti tersendiri, tetapi memiliki cerita misteri tentang Iyamba. Burung besar nan gagah perkasa, yang kemudian oleh Presiden Soekarno diberi nama burung Garuda. Beni Wariensai menuturkan lagi cerita tentang Iyamba. Konon, dulu ada seorang perempuan yang tidak dikenali namanya tinggal di Lobo dan hamil. Yang dilahirkannya bukanlah manusia, tetapi dua buah telur. Kedua telur itu berbeda warna, satu putih dan lainnya hitam. Telur itu dirawat dan diperam oleh perempuan itu hingga akhirnya menetas pada masanya. Telur berwarna hitam menetas dan jadilah Iyamba hitam dan lainnya menjadi Iyamba berwarna putih. Iyamba dikenal sebagai Raja Angkasa, pemberani yang tangguh, cekatan dengan cengkraman sangat kuat dan mematikan. Bahkan tulang jari kakinya sebesar lengan manusia dewasa. Iyamba adalah burung langka. Ia tidak mudah berkembang biak sekalipun dikarunia umur yang panjang, bisa lebih lama dari usia manusia yang lahir dan tumbuh dengan sehat. Iyamba hitam, kata Beni Wariensai, hilang tak berbekas. Sementara Iyamba putih tumbuh dewasa dan bertahan hidup hingga orang Portugis masuk ke tanah Papua pada masa penjajahan dan sampai juga ke Lobo. Lobo dikenal sebagai penghasil pala dan kopra. Bisa jadi itulah daya tarik bagi penjelajah seperti Portugis zaman itu. Mereka mencari rempah-rempah, baik sebagai bumbu masakan, obat-obatan, wangi-wangian dan sebagainya. Beberapa di antara penjelajah itu menetap di Lobo. Hingga pada suatu ketika terjadi longsor di sisi timur Gunung Eman Siri. Banyak orang meninggal akibat longsor yang berlangsung semalam itu dan bangkai pun tersebar di mana-mana. Iyamba putih turun dari arealnya, memakan bangkai manusia korban longsor hingga habis. Namun, lambat laun, Iyamba itu tak cukup dengan memakan bangkai. Ia melahap pula manusia yang sedang berjalan dan bermain di Lobo, termasuk orang asing. Orang asing dari Eropa marah dan menembaknya dengan senjata hingga mati di hutan. Badan hancur menyuburkan tanah Lobo, namun tulang belulangnya utuh seluruhnya. Orang Lobo sendiri sangat menghargai Iyamba karena merupakan simbol semangat dan ketangguhan, keuletan dan keberanian mereka sendiri. Bahkan menurut Beni, mereka berasal dari keturunan Iyamba. Karena itu, oleh tetua adat Lobo, tulang-tulang Iyamba putih disimpan di sebuah liang, di sebuah funusu, pulau kecil, yang kelak dikenal sebagai Pulau Garuda. Namun, keturunan orang asing tadi datang kembali ke Lobo, mencuri tulang-tulang Iyamba yang ditembak moyangnya dulu.
Sekarang tulang-tulangnya pun tidak ada. Abis dicuri orang asing semua, kata Beni. Sepulang dari Lobo, Soekarno yang lalu jadi Presiden RI pertama tidak hanya membawa cerita tentang Iyamba, tetapi juga sebuah kayu yang jadi tongkatnya. Tongkat itu berasal dari kayu terbaik di Gunung Emansiri, yakni kayu Timomor. Tongkat Bung Karno itu menjadi tongkat bersejarah di negeri ini. Namun Lobo tetap tersembunyi sepi di balik perairan Kripton yang hijau dan menawan serta bukit batu karang yang terlihat garang tetapi memukau dan memanjakan mata pengunjung. Inilah keunikan perairan Kripton, bukan laut biru, tetapi laut hijau dan tenang. Sepertinya Soekarno sangat takjub dan takzim pada cerita Iyamba itu. Demikian juga dengan laut dan daratannya yang penuh pesona dan menakjubkan. Ya, Soekarno menemukan Garuda di Lobo. Burung Garuda di Lobo menginspirasi Soekarno. Soekarno pulang membawa tongkat dan patenkan Iyamba sebagai lambang negara Indonesia. Ketika kami mendengar dan melihat lambang negara kita adalah burung Garuda, kami di Lobo pikir mungkin itu Garuda dari tempat lain, bukan dari Lobo. Tetapi ketika tim ekspedisi NKRI 2016 temukan sisa tulang-tulang burung Garuda di Pulau Garuda, kami pun jadi percaya dan yakin, burung Garuda Soekarno itu adalah milik kami. Lambang negara Indonesia itu dari Lobo, kata Beni. Tim ekspedisi NKRI 2016 koridor Papua Barat memang menemukan tulang burung Garuda di Funusu Garuda. Temuan itu meyakinkan mereka untuk membuat tugu di pulau itu. Tentu temuan yang harus diapresiasi, hasil kerja keras yang kemudian bisa berkaitan dengan cerita masyarakat adat Lobo. Kami Papua, hitam kulit keriting rambut. Kami Papua. Bersatu dalam Jaoro, makanan berupa umbi-umbian yang dicampur dengan daging serta bumbu-bumbunya dan dimasak dengan proses bakar batu, gaya memasak khas Papua, kata Lambert, tetua adat Lobo. Lobo seakan tak menarik, sehingga cukup terisolir. Aksesnya hanya dari Kaimana dengan menggunakan kapal kayu yang berlayar 2 kali sebulan. Lebih banyak turis yang menjangkau Lobo. Tidak saja karena ingin menikmati perairan Kripton yang indah dan menawan itu, tetapi juga menikmati sunyi dan asri di Lobo. Mungkinkah hal ini menjadi misteri yang disembunyikan oleh para leluhur Nusantara agar tetap lestari daerahnya dan terjaga dari para pemalsu sejarah yang dilakukan oleh penjajah? Masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai Nusantara ini yang banyak diyakini merupakan tanahnya para nabi dan peradaban yang sangat tua. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Mugia Rahayu Sagum Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.